Shalom. 2024 ini saya bersyukur ada sesuatu resolusi yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Yaitu bicara tentang hidup damai, bersyukur dan sukacita sebagai murid Kristus. Saudara, resolusi 2024 ini bukan sebuah karangan dari Pak Fengki. Tapi ini adalah sebuah visi yang Tuhan berikan supaya ini menjadi satu pedoman hidup saudara dan saya. Nah, ketika saya lihat tentang resolusi ini, saya ingat resolusi kita di tahun 2023 yaitu menjadi inspirasi bagi sesama. Nah, 2024 ini resolusi kita hidup damai. Paling tidak saya tahu bahwa 2024 ini akan ada banyak goncangan, saudara. Sehingga Tuhan minta saudara dan saya 2024 ini kita ini menjadi pembawa damai. Dimanapun kita pergi dan berada, orang akan melihat damai itu keluar dari hidup saudara dan saya. Jangan dikit-dikit kita buat masalah, kita buat persoalan. Tapi dimanapun kita pergi dan berada, orang melihat hidup saudara dan saya, mereka akan merasa sejuk hatinya, saudara. Nah, saudara, tema kita di bulan Januari 2024 yaitu membangun pribadi berkarakter Kristus, dan inilah yang saya coba angkat, yaitu bagaimana pribadi saudara dan saya ini harus sama seperti Yesus. Dan artinya saudara, hari ini saudara dan saya nggak usah bingung lagi dengan kita kemudian kepo dengan urusan orang. Kemudian kita lihat si A, si B, si C. Kemudian kita ngurusin mereka. Jangan lakukan seperti itu. Supaya saudara dan saya paling tidak kita mengurangi konflik di antara kalangan kita. Tetapi saudara dan saya hari ini kita fokus bagaimana pribadi kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Karena kalau fokus kita berjalan bersama dengan Tuhan, orang-orang di sekitar kita pasti tidak akan terganggu, tapi mereka akan mengalami sukacita bersama dengan Tuhan. Nah, sehingga saudara, pagi hari ini coba kita lihat dulu satu kebenaran firman Tuhan. Bagaimana saudara dan saya itu membangun pribadi yang berkarakter Kristus. Yohanes 1 ayat yang ke-47. Yohanes 1 ayat 47, waktu Yesus kemudian bertemu dengan seorang yang bernama Nathanael, saudara. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepada Yesus. Lalu kemudian Yesus berkata tentang dia, Nathanael itu. Dikatakan, lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Nah, ada sebuah statement daripada Yesus di mana Yesus memuji Nathanael ini. Dia berkata bahwa Nathanael ini adalah orang Israel sejati. Nah, bicara Israel itu bicara tentang bangsa yang dipilih Tuhan. Nah, saudara dan saya, kita ini adalah Israel rohani, saudara. Nah, ketika Yesus bicara tentang Nathanael yang dia berkata ini adalah Israel sejati. Kemudian dia berkata Israel sejati itu tidak ada kepalsuan di dalam hidupnya. Nah, artinya saudara dan saya pun hari ini Tuhan ingatkan kita waktu kita masuk tahun 2024 ini. Jangan ada lagi kemunafikan di dalam hidup saudara dan saya. Jangan lagi ada kepalsuan di dalam hidup saudara dan saya. Artinya hidup kita itu harus hidup dengan penuh ketulusan hati. Jangan banyak pakai akal bulus, jangan banyak pakai saudara politik dalam hidup saudara dan saya. Tapi belajarlah saudara dan saya di tahun 2024 ini kita masuk dengan hati yang tulus, hati yang murni, saudara, hati yang suci. Supaya apa saudara? Kita belajar kemudian ini menjadi dasar untuk saudara dan saya membangun pribadi kita untuk menjadi orang yang berkarakter Kristus. Ingat saudara, gereja kita ini masuk tahun, ini adalah tahun yang ke-18 Tuhan izinkan gereja ini ada di muka bumi ini. Dan paling tidak saudara, kalau saudara ikuti dari awal, dari tahun pertama gereja ini berdiri, Tuhan selalu bicara tentang membangun bagian dalam. Dan kalau saudara perhatikan di dalam firman Allah,
Waktu Tuhan memuji manusia, Tuhan tidak pernah memuji manusia itu kekayaannya, jabatannya, saudara, pengetahuannya. Dia tidak pernah memuji itu. Tapi yang dia puji itu selalu dilihat dari bagian yang dalam, di mana ketika seorang manusia melakukan yang namanya penyangkalan diri dan pikul salib. Kalau saudara lihat di perjanjian lama waktu Allah memuji Ayub, Allah tidak memuji bahwa Ayub itu kaya. Allah tidak memuji Ayub itu punya kekayaan yang melimpah ruah. Tetapi yang Allah puji kepada Ayub, Allah berkata, lihat ini Ayub. Ayub ini orang yang saleh, orang yang cinta Tuhan, orang yang takut Tuhan, menjauhi kejahatan. Jadi yang dipuji oleh Allah itu adalah bukan sesuatu yang namanya bagian luar kita, tapi yang bagian dalam, yang bagaimana saudara dan saya akan mengerjakan dari hasil kita, pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi waktu kita sangkal diri, kita pikul salib, kemudian menghasilkan perbuatan-perbuatan roh, itulah yang Allah akan puji dalam hidup saudara dan saya. Makanya saudara harus memahami ketika gereja ini ada di muka bumi ini, yang Tuhan kasih visi, saudara dan saya membangun bagian dalam hidup saudara dan saya. Tapi kemudian saudara jangan kemudian berpikir, oh kalau begitu kita ikut gereja base ini, kalau bangun bagian dalam, bagian luar berarti kita nggak mungkin kaya. Enggak saudara. Tuhan itu nggak mungkin nggak memberikan kekayaan kepada kita. Kalau kita hidup baik, kita hidup benar. Sama seperti kita ini yang orang-orang tua yang punya anak. Kalau anak kita baik, anak kita itu sopan santun, hidupnya benar, hidupnya sederhana, pasti kita akan mempercayakan kekayaan kita kepada mereka. Tapi kalau anak-anak kita hidupnya itu amburadul, foya-foya, saudara tidak punya sopan santun, pasti kita tidak akan pernah mempercayakan kekayaan kita kepada mereka. Demikian juga dengan Bapa kita di surga. Nah oleh sebab itu saya coba bagi saudara pada pagi hari ini ada dua bagian besar. Bagaimana saudara dan saya membangun pribadi yang berkarakter Kristus. Yang pertama kita lihat dulu menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga sempurna. Banyak orang berkata begini, nggak mungkin kita sempurna. Ya saya setuju. Kita manusia itu adalah manusia yang lemah, banyak kejahatan, banyak kesalahan. Karena dosa asal masuk dalam hidup saudara dan saya, sehingga kita nggak mungkin sempurna. Tapi Yesus memberikan satu firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 48, kita lihat saudara. Matius 5 ayat 48 Yesus berkata seperti ini saudara. Kita lihat ya, Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu, ini perkataan Yesus saudara. Karena itu haruslah kamu sempurna. Kata haruslah berarti ini mutlak, sebuah paksaan saudara. Ini sebuah harus kita lakukan. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga adalah sempurna. Jadi Allah menciptakan kita manusia hari ini sempurna. Sehingga saudara dan saya hari ini kita harus kembali kepada kesempurnaan itu. Nah kemudian saudara bertanya begini kepada saya, sempurnanya di bagian mana dulu? Yang saya coba bagi saudara, sempurna ada dua bagian besar. Karena kalau saudara lakukan dua bagian besar ini, saudara nggak usah takut. Saudara pasti sempurna. Yang pertama, sempurna dari cara berpikir kita. Ingat bulan November, gereja ini kasih tema, memakai hidup dengan pikiran Kristus. Saudara hari ini banyak kenapa kita konflik. Kenapa suami istri ribut? Kenapa suami istri bertengkar? Bapak dan anak ribut. Teman satu dengan teman yang lain ribut. Karena apa saudara? Salah berpikir. Semua yang kita lihat orang itu asumsi. Oh saya pikir dia begini. Oh saya pikir dia begini. Oh saya pikir dia begini. Yang kita selalu pikir dasarnya manusia adalah negatif. Dasar manusia selalu berpikir selalu negatif. Pikirannya negatif terus. Makanya kalau kita lihat pola pikir daripada Yesus. Cara berpikir daripada Yesus bukan pikiran yang negatif. Selalu dia melihat sesuatu itu dengan kasih. Selalu dia melihat sesuatu itu dengan positif. Makanya Bapak, Ibu, Saudara dan saya hari ini. Tuhan minta. Kalau kita membangun pribadi kita yang berkarakter Kristus. Pertama kita sempurna di dalam cara berpikir kita saudara. Kalau pagi ini saya lihat saudara sedang berpikir semua nih.
Poin kedua apa nih? Ini sedang berpikir kan? Terus setelah ini berpikir lagi, siang mau makan di mana? Setelah ini ketemu di mana? Ini pikiran. Ini nggak bisa kita bendung saudara. Setelah saudara akan lihat, ini khotbah berapa lama? Setelah ini selesai ini bagaimana? Ini pikiran saudara, ini yang sedang terjadi. Nah, tapi saudara saya tidak kemudian berkata, oh kalau begitu saudara pikir aja terus firman Tuhan. Tidak saudara. Tapi belajarlah melihat sesuatu itu selalu dengan kacamata positif. Dari sesuatu yang negatif itu saudara, pasti ada positifnya. Tapi kalau saudara lihat sesuatu yang negatif, kalau saudara lihat ada positifnya. Yang negatif pasti ada positifnya. Tinggal bagaimana cara pandang kita hari ini saudara. Makanya Tuhan minta hari ini kita menjadi orang yang bijaksana. Ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan dalam hidup saudara dan saya. Melakukan perbuatan yang jahat. Saudara lihat kenapa dia buat jahat sama saya. Oh karena saya yang sepertinya memancing sampai dia berbuat jahat. Makanya saudara tidak mungkin saudara akan marah. Karena saudara lihat seperti itu. Itu pikiran. Kemudian yang kedua kita lihat di dalam kita menjadi sempurna. Yang kedua perkataan. Nah kalau perkataan ini saudara ini parah sekali. Jadi perkataan yang kedua ini masalah perkataan. Banyak saya lihat orang Kristen hari ini dia berkata dia Kristen. Dia orang dari sorga tapi menjadi sama serupa dengan dunia ini. Makanya kita lihat Roma 12 ayat 2 dulu. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Memang kita ada di dunia tapi Tuhan bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Kata budi ini bicara tentang kata cara berpikir kita. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi saudara yang kedua, kalau pertama kita berpikir, cara berpikir kita, kalau kita robah cara berpikir kita melihat sesuatu itu dengan kacamata positif. Yang kedua, cara bicara kita saudara. Makanya saudara kalau saudara kurang bicara, kurang ngomong, itu lebih kurang menyakiti hati orang. Saudara lihat sama saya, saudara yang tahu sama saya, saudara pasti bilang Pak Roy ini suka ngomong. Iya kan? Makanya karena saya suka ngomong, saya jadi pendeta. Kalau tidak suka ngomong, itu pegang LCD di belakang itu, komputer. Nggak suka ngomong. Iya kan? Kameramen, itu nggak suka ngomong saudara. Nah saudara banyak orang hari ini tersakiti karena apa? Cara bicara kita. Kalau saya ketemu sama Pak Daeng rame saudara, semua sudah tahu, ya kan? Makanya seringkali saya sama Pak Daeng juga diskusi, kita mesti kurangi ngomong loh. Karena kadang-kadang ngomong kita ini menyakiti hati orang. Kadang-kadang kita guyonan, tapi guyonan kita tuh ngeri saudara. Makanya kita bikin sinetron Hati yang Terhempas. Weh keren Bo, ya kan? Keren kelihatannya. Karena apa saudara? Ini masalah kalau bicara saudara itulah. Tapi kalau saya percaya hari ini saudara melihat waktu orang ngomong. Kemudian saudara menanggapi itu dengan kacamata positif pasti akan aman. Amin. Makanya Alkitab bilang begini. Kalau kita bisa menjaga perkataan kita. Maka hidup kita pasti sempurna. Saudara lihat sekarang kan? Waduh ngeri saya. Saya mohon kepada jemaat BES itu jangan banyak menyebarkan berita-berita yang hoaks-hoaks itu. Saya lihat ini ngeri saudara. Saya lihat ini saya tidak pro ya 1, 2, 3. Ini presiden kita itu disikat di sana sini saya lihat kan. Karena saya gembala media saudara. Mau gak mau saya lihat TikTok juga. Jadi saya lihat begini aduh saya ngeri. Dihajar sana sini, hajar sana sini. Tapi yang saya senang, presiden kita nggak jawab, ngomong dia diem, saudara. Bahasa Ibraninya mingkem. Dia mingkem, saudara, dia diem. Semakin orang diem, semakin tidak ketahuan arah tujuannya kemana. Semakin orang itu diam, tidak bisa dibaca orang ini kemana, saudara. Makanya hari ini, saudara, kalau ada orang yang sedang membuat hatimu sakit dengan menyebarkan berita-berita bohong kepada saudara,
hendaklah engkau katupkan mulutmu, biarkan itu menyebar kemana-mana, dan engkau tidak akan pernah membalasnya. Orang akan melihat saudara dan saya adalah orang yang bijaksana. Karena orang yang bijaksana tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tapi orang yang bijaksana akan membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Jadi itu yang pertama saudara, menjadi sempurna seperti Bapa sempurna. Kalau kita sempurna di dalam cara berpikir kita, cara berkata-kata kita, saudara pribadi kita mulai sama seperti Yesus. Itu langkah awal saudara ya. Jadi langkah awal untuk pribadi kita dibangun untuk menjadi sama seperti karakter Kristus. Yang pertama kita sempurna di dalam cara berpikir kita dan sempurna di dalam cara berkata-kata kita. Yang kedua saudara kita lihat, yang kita harus tahu ketika pribadi kita bangun untuk menjadi berkarakter Kristus, yang harus kita waspadai adalah waspada terhadap ajaran yang sesat. Wah sekarang ini ngeri. Saya lihat itu di YouTube di mana-mana, ajaran sesat di mana-mana. Mereka katakan Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu cuma nabi. Perang antara dari pihak sebelah dan pihak sebelah sini. Saya kadang ditanya begini saudara, dari saudara-saudara saya yang di sini. Kitab saya berkata, di kitab mereka saudara, bahwa Yesus itu bukan Tuhan, Yesus hanya nabi. Kenapa kamu berkata Yesus itu Tuhan? Saya saudara gak mau berdebat. Gak mau bilang saya ini doktor. Saya belajar ilmu Ibrani, Yunani. Ilmu apa? Klutuk, segala macam saudara. Saya lihat karena saya lihat terus mengeluarkan jurus-jurus A, B, C, D. Bahasa-bahasa yang ini, teologianya keluar semua. Kalau saya cuma ngomong begini. Kalau kitabmu berkata Yesus itu bukan Tuhan hanya nabi. Itu kitabmu berkata seperti itu, saya tidak bisa ikuti. Kalau saya ikuti bahwa Yesus itu cuma nabi, berarti saya pindah keyakinan sama agamamu. Ya tahu? Nah sekarang kitab saya berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Kalau kamu percaya bahwa Yesus itu Tuhan, kamu jadi Kristen. Kan selesai. Buat apa kita ribut? Eker-ekeran. Ya kecuali influencer saudara. Menambah rating, naik saudara. Duit masuk. Jadi kita gak usah ribut. Mengeluarkan teologi kita A, B, C, D, gak usah saudara. Jadi waspada saudara. Nah makanya kalau saudara lihat, kemudian orang bilang begini. Kenapa gereja base ini back to Jesus teaching? Nah saudara tahu, kadang-kadang di Kristen kita sendiri ribut. Oh ribut sana sini. Satu bilang begini, satu bilang begini. Menyerang Pantekosta, nyerang Katolik, nyerang Advent, nyerang lagi Protestan. Macam-macam saudara. Akhirnya kita yang diadu domba. Nah makanya gereja ini saudara harus bisa memahami. Saya sudah mulai lihat. Paling tidak gereja base ini menjadi perekat bagi gereja-gereja Kristen yang ada di seluruh dunia dan gereja Katolik. Saudara lihat ya. 2 Yohanes 1 ayat 7 sampai 10. Ini kenapa kita back to Jesus teaching. Supaya saudara ini harus tahu. Bukan saudara Yesus only. Jangan saudara berpikir nih Yesus only. Enggak, kita tetap Allah Tritunggal. Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tapi kenapa back to Jesus teaching? Kita lihat dulu saudara. 2 Yohanes 1 ayat 7 berkata begini. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Ya, saudara lihat kan? Dari saudara, kalau saudara lihat ada pendeta yang top di Jakarta. Dia bilang Yesus itu bukan Tuhan. Yesus hanya manusia biasa. Ini saudara lihat, ini jawabannya. Bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia, itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi orang yang berkata bahwa Yesus itu cuma manusia biasa, dia bukan Tuhan. Firman Tuhan ini berkata dia penyesat dan antikristus. Ini saudara gak boleh protes, karena waktu saya khotbah di Sydney ada yang protes, karena pro di situ. Terus kemudian ayat yang ke-8 dia bilang begini saudara. Ayat 8. Waspadalah, artinya Alkitab bilang, awas-awaslah di akhir zaman ini. Supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu. Yaitu para rasul-rasul, para murid-murid Yesus yang sudah mengajarkan ini hati-hati. Tetapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Ayat 9 dikatakan begini. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus. Back
to Jesus teaching. Ya kan? Tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Ayat 10 kemudian dikatakan, jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, yaitu back to Jesus teaching, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Luar biasa, saudara. Nah, apa itu back to Jesus teaching? Kita gereja hari ini saya katakan, ribut gereja Pantekosta menyerang gereja Protestan. Gereja Katolik, baptismu salah. Tidak boleh percik, tapi harus selam. Ada yang bilang selam mesti 30 menit. Mati di dalam, saudara. Kita akhirnya ribut antar gereja. Saudara, saya kasih tahu, gembala senior kita Pak Fengki gereja base ini, kita tidak pernah mengkotak-kotakkan gereja yang lain. Bagi kita semua sama. Karena dasar fondasinya adalah percaya kepada Yesus. Saudara, bukan kemudian kita tidak setuju dengan baptis selam. Gereja ini baptis selam dan baptis percik juga. Karena baptis itu tidak menyelamatkan. Kalau baptis itu menyelamatkan, Yesus tidak perlu datang. Baptis saja. Betul tak? Kemudian kita gereja Pantekosta, karismatik nyerang lagi. Kalau enggak karunia bahasa roh, rohaninya kurang. Makanya mesti bahasa roh. Karunia-karunia itu ditonjolkan. Yang kasihan yang Protestan, Katolik, Advent gak ada karunia-karunia itu. Kemudian kita katakan kita yang paling baik. Tapi yang paling rusak di duit itu gereja Pantekosta, karismatik. Paling kacau di duit. Saudara, kemudian akhirnya bahasa roh semua. Karunia-karunia, nubuatan-nubuatan. Tapi hidupnya gimana? Nah, yang namanya ajaran Yesus itu back to Jesus teaching. Bicara tentang cara kehidupan kita sehari-hari loh. Cara kita nyapa orang. Kita ini temperamental enggak. Itu saudara, ajaran Yesus. Nah, kalau semua gereja kembali kepada ajaran Yesus, kita tidak pernah mengganggu saudara tata cara ibadah gereja lain. Saudara mau pakai gendang, mau pakai rebana, silakan saudara, enggak masalah. Tapi semua harus diajarkan kembali kepada ajaran Yesus. Karena waktu keluar dari gereja, disitulah lihat orang itu cara hidupnya seperti apa. Saudara, saya lihat, ini contoh saya, ada teman saya juga. Oh, bahasa roh kalau di gereja. Saya lihat bahasa rohnya lain daripada yang lain. Ada bahasa-bahasa Rusia sedikit. Campur bahasa Norwegia. Finlandia, saudara. Karena saya pernah dengar ada satu pendeta dari Norwegia. Saya dengar ternyata bahasa-bahasa sana itu, Skandinavia itu, mirip-mirip bahasa roh yang di gereja kita lihat sekarang. Saya bilang, dari sana rupa-rupanya ini. Tapi saudara tahu, waduh hidupnya ini orang yang bahasa roh ini. Saudara, utang gak bayar. Terus kalau ketemu orang suka maki-maki, suka ngomong bohong. Saudara, buat apa? Kita tonjolkan karunia itu, kemudian hidup kita di bawah mimbar itu tidak baik. Makanya seringkali saya ingatkan Bapak Ibu Saudara. Khususnya kita ini teman-teman yang ada di stage ini saudara. Yang ada di atas mimbar ini. Jangan hati-hati loh, orang lihat kita hari ini. Tapi di bawah stage orang lihat di sekeliling kita bagaimana hidup kita menjadi berkat, menjadi contoh, menjadi teladan. Amin. Wah, saya itu saudara, semenjak ada pakai foto, saya takut keluar saudara. Karena kalau orang ketemu langsung begini sama saya, aduh siapa ini ya. Karena mereka lihat kan. Saudara, aduh saya di Manado barusan saudara. Awal tahun saya nginap dengan keluarga saya masuk hotel. Ada beberapa orang, Pak Roy, Pak Pendeta. Saya nggak kenal saudara, saya begini aja ya. Jadi saudara, saya lebih baik jangan banyak keluar nih saudara. Bahaya saudara. Takutnya ini salah buka jurus bahaya. Nanti bisa diomongin mana-mana saudara. Jadi Tuhan minta hari ini hati-hati saudara. Makanya back to Jesus teaching. Kembali kepada ajaran Yesus. Nah kemudian dia bilang begini, 2 Petrus 2 kita lihat ya. 2 Petrus 2, ini ayat-ayat yang terakhir saudara. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai ayat 3 berkata begini. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah.
Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi kita nggak usah heran, nanti di akhir zaman seperti itu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa. Penguasa, saudara perhatikan huruf besar, itu bicara Yesus. Yang telah menebus mereka dengan jalan demikian, segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Terus ayat 2. Banyak orang yang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Karena orang-orang itu, saudara. Ini bicara kita, ini juga hamba Tuhan. Terus ayat 3. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini saudara dan saya, kita membangun pribadi kita yang berkarakter Kristus. Tidak berdasar kepada ajaran-ajaran yang sesat. Dibangun hidup saudara dan saya kepada back to Jesus teaching. Berarti hidup saudara dan saya, saudara gak usah bingung. Saudara gak ada kekayaan, gak ada jabatan. Tapi kalau hidup saudara berpadanan dengan gaya hidup Yesus, maka hidup saudara dan saya akan menjadi berkat, akan menjadi contoh, akan menjadi teladan. Saudara, 2024 ini saudara gak usah takut. Berjalan bersama dengan Tuhan, di mana setiap pribadi saudara dan saya, di mana kita bangun bersama dengan Tuhan, saya percaya sepanjang 2024 ini, kita akan berjalan bersama dengan Tuhan, dan setiap belenggu-belenggu dosa, setiap sesuatu yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, Tuhan akan buat jalan keluar. Amin.